Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila jami'il anbiya'i mursalin wa salam wa jami'il malaikatul muqarrabin al-malaku Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Makar wa Nakir wa Kibarat wa Malik wa alaihi salam wa jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi salam wa ila hadrati ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa jami'il awliya wal ulama masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummatina وجداتنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذتنا ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا مستعين من المستعين وإلى حضرة الإنسان كان قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Maka kita pikir Faslun, fasal yang menerangkan yajibu ala kaffatil mukallafi ad-dukhulu fid dinil Islam was-subutu fihi ala ad-dawami wal-tizamu ma lazima alaihi minal ahkami. Setiap orang yang sudah dewasa, yang sudah mukallaf,
Seperti yang kemarin kita bahas itu adalah wajib memeluk agama Islam, dan juga wajib bagi mereka-mereka itu beragama Islam selama-lamanya, serta melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan hukum-hukum, apapun hukum di dalam agama Islam. Hukum itu kan ada 5. Ada makruh, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, sunnah, mubah. Wajib itu dilaksanakan, intinya gini, wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan berdosa, itu wajib. Kalau sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Makruh kebalikan dari sunnah, tidak dilaksanakan itu mendapat pahala, dilaksanakan juga nggak apa-apa. Haram kebalikan dari wajib. Kalau haram itu kalau nggak dilaksanakan malah dapat pahala, kalau dilaksanakan berdosa. Mubah dilaksanakan atau nggak dilaksanakan itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Contoh makan roti itu. Makan roti itu sebenarnya mubah hukumnya. Makan itu mubah, minum mubah, mandi mubah. Ya. Cuman itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram kalau ada suatu perilaku yang mengiringi. Contoh, Mas Egi makan roti itu diniati pada waktu itu adalah mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyambung silaturahmi. Bentuk silaturahminya apa? Senang dengan apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Ya. Ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Sunnahnya apabila Mas Egi ini berkenaan dengan tidak memilah-milah makanan itu. Wajibnya Mas Egi adalah menyambung silaturahminya. Tapi kalau gak diniati itu, ya gak apa-apa gitu loh. Hanya mubah aja makanannya. Bisa gak jadi haram? Bisa makannya jadi haram. Ini contoh loh, udah ditiru. Meneng-meneng Mas Arif itu njuk roti sawat nang iki. Haram akhirnya roti enak sawat nang iki. Nah, itu loh. Ya. Makanya malah dipakai ditokno dikuekno pisan. Umpama lho iki umpama. Jadi haram. Bisa enggak jadi makruh? Bisa. Apabila makanan itu Anda mengatakan yang dikhawatirkan makanan itu ketika Anda mengungkapkan makanan itu menjadi suatu ketersinggungan dari tuan rumah, itu menjadi makruh. Tentu masih ngasih roti ini. Saya ngomong gini, saja roti enak ki.
Tapi masih enak jenenge apa bernis Amanda, mau seperti itu. Nah, omongan yang mau dilaksanakan, diomong lagi jam jadi makruh, tapi dilaksanakan jadi haram, tersinggung gitu loh. Sebenarnya menjadi makruh, kenapa? Karena indikasi kok tersinggung gitu loh. Nah, ini yang menjadi makruh. Mubah kalau dimakan aja nggak dianu mubah. Mandi juga seperti itu. Mandi juga seperti itu. Mubah aja. Bisa nggak menjadi sunnah? Bisa. Apabila Anda pada waktu mau husla itu diniati untuk menyehatkan badan tentunya. Ya. Nawaitu husla. Apa anunya? Aku lali. Nawaitu husla syifaan minallahi lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk obat kesembuhan diriku dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sakit, sekarang kan usulnya orang sakit ya, mandi itu aja. Nawaitu ghusla syifaan minallahi lillahi ta'ala. Dalam hati aja, ojo jerit-jerit nawaitu ghusla minallahi. Dipikir kok tablik zaman gue. Ono ceramah ngene jerit-jerit rek ngono enggak. Nah, itu jadi mandi itu seperti itu. Itu bisa menjadi sunnah pahalanya. Bisa nggak menjadi wajib? Bisa itu menjadi wajib kalau memang nggak ada obat lain dan kemudian ada ikhtiar di situ, itu menjadi wajib. Orang sakit tuh dalam diri. Orang sakit parah sudah dikasih. Kemudian salah satu bentuk ikhtiarnya seperti ini, salah satunya biasa menjadi wajib, gitu loh. Mandi seperti ini. Mandi taubat. Nggak mau, itu kusah taubatan lillahi ta'ala. Biar. Bisa menjadi wajib. Dalam artian apa? Pada waktu itu Anda niati untuk Untuk Anda niati untuk apa sih zaman saiki usum itu. Sing pindah-pindah itu. Hijrah. Diniati hijrah, diniati menambah kemudian diniati tobat, ya itu salah satunya bentuknya bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi wajib di situ. Sunnahnya apa? Sunnahnya Anda mandi tobat, wajibnya memenuhi syarat-syarat mandi wajib tobat, gitu loh, ya. Contohnya sholat. Sholat itu yang wajib itu kan takbiratul ihram. Ya. Sebelum terus di dalam hatinya, niat itu kan di dalam hati. Di dalam hati itu diniati tadi sholat isya. Usolli sunatal isya'i, kalau menjadi makmum wajib dia mengungkapkan dia jadi makmum. Tapi kalau imam enggak wajib dia menjadi imaman lillahi ta'ala. Itu bedanya. Imam itu kalau sholat gak wajib dia dalam hatinya berkata imaman, jadi imam, gak wajib. Yang wajib itu makmumnya. Kalau makmum gak ada kata seperti itu, diniati seperti itu, menjadi batal sunnahnya, sholatnya sah. Jamaahnya dia berjamaahnya menjadi batal, gitu loh. Jadi kalau contoh Mas Haki jadi imam, sholat isya. Usolli fardhu isya'i lillahi ta'ala. Itu aja. Usolli fardhu isya'i lillahi ta'ala. Sah sudah. Mbak Vista dalam hatinya nawaitu usolli fardhu isya'i, wajib dia berkata ma'muman lillahi ta'ala. Kalau Egi tidak wajib dia berkata imaman lillahi ta'ala, enggak wajib. Yang wajib itu makmumnya. Ya. Di salat seperti itu. Kemudian kan ada takbir. Dalam hati kan ada niat seperti itu. Sunnahnya
Sunnahnya itu ditalkin dulu di mulut. Sholli fardhu isya'i. Tapi itu patut garis bawahi bahwa kata-kata usolli fardhu dan selesai itu bukan bagian dari sholat. Sholat itu diawali dari takbir itu. Ya, itu diawali dari takbir itu. Jadi niatnya itu masih belum masuk waktu, masih belum dihitung sholat ya. Kalau diucapkan. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, nah ini baru dia masuk sholat. Dalam artinya Allahu Akbar diniati dalam artinya. Aku niat. Gak usah bahasa Arab, gak apa-apa. Bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Kan bahasa hati itu kan tidak bisa diungkapkan dengan bentuk kata-kata lewat mulut, ya kan? Gak bisa. Dibayangkan lewat akal aja kadang-kadang kita nggak nutup kalau bahasa-bahasa hati itu. Contohnya Mas Aiki sekarang sudah menjadi berumah tangga dengan Mbak Bistar. Saya berumah tangga dengan Mbak Saidah. Untuk mengungkapkan ana uhibbu, aku cinta kepada dirimu. Kata-kata aku cinta pada dirimu tidak bisa mewakili kebenaran cinta dalam hati, gitu loh. Membayangkan cinta saya kepada seorang istri, cinta itu kepada istrinya, itu aja kita nggak nutup. Apalagi diucapkan dengan kata-kata, hanya untuk mewakili saja, hanya mewakili, tapi bentuk asli nggak bisa, nggak bisa. Ya, jadi gitu. Kita kembali takbir Allahu Akbar. Yang sunnah apanya? Doa iftitah itu sunnah. Ya. Baca Al-Fatihah wajib. Sunnahnya dalam hati mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang lain mengatakan bismillahnya bersirri. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai seterusnya. Ya. Ada yang membaca Al-Fatihah enggak, basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya apa-apa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai seterusnya. Gak usah dibingung, itu gak akan di bismillah, itu ke bismillah gak usah. Yang penting pada sholat itu. Sing salah sih gak gelem sholat. Rukun wajibnya, ya rukunnya sholat itu apa ini? Takbir, baca Al-Fatihah, baca suratnya itu sunnah. Ya. Kalau ada yang mengatakan wajib, ya enggak apa-apa, gitu loh. Gitu loh, ya. Rukuk itu wajib. Kata masuk rukun. Bacaan rukuknya itu sunnah. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Sampai 3 kali itu sunnah. Ada yang mengatakan Allahumma apa? Subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah. Itu sunnah. Ya. Tapi kalau sudah memasuki bacaan seperti itu ada kalanya harus ada tahu rukun-rukunnya gitu loh. Kita membaca sunnah surah. Ya. Ada yang mengatakan, oh ini wajib ini baca surat itu. Enggak apa-apa, gitu loh. Subhan rabbil azim ya bihamdi. Ya. Sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib dia harus bertajwid karena itu sudah masuk dalam sholat gitu loh. Tadi mengatakan enggak apa-apa sunnah. Jadi harus dibedakan. Sampai sujud, sampai tasyahud, ya, dan sebagainya. Rukun-rukun sholat nanti kita bahas kapan-kapan kita bahas.
sampai selesai, mulai takbir sampai selesai sampai salam, takbir sampai salam, rangkaian sholat itu di situ ada sunnah-sunnah. Tapi kalau kita melakukan sunnah itu ada kewajiban-kewajiban harus dipenuhi. Contohnya membaca qul huwallahu ahad. Kita niati pada waktu itu baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Benar gini. Yang keliru yang gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang keliru. Bedanya di apa? Bedanya pada waktu di ayat 2 tadi. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu apabila dua ayat itu diwasol digabung. Bacanya bukan qul huwallahu ahad Allahus samad, bukan. Tapi qul huwallahu ahadunillahus samad. Kenapa enggak Allahus samad? Karena sebelumnya itu sudah ada kasroh. Kasroh di apa? Di nunnya. Nun dari mana? Dari tanwinnya dal. Nah, gitu mulai kalau anunya apa? Bacanya. Seperti Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Nah, ini salah. Yang benar baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Seperti itu. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang salah. Kalau wasol dimulai alhamdulillah, ya alifnya kebaca karena ada di situ kena hamzah fathah di atas alif itu. Tapi hukum alif ini berhubung nggak bisa dibaca ya digitukan. Makanya kalau diwasol digabung sama basmalah, alifnya nggak baca. Ada langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau diwaqaf di basmalahnya, diwasal mulai ayat 2 alhamdulillahnya, ya alifnya dibaca dengan cara apa? Seperti ada hamzah fathah di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Nah. Ada lagi bentuk-bentuk yang sunnah. Kita bersalat sunnah. Kita berzikir wajib. Bentuk zikirnya terserah. Nah, terserahnya menjadi sunnah. Terserah kamu pilih mana. Mau sholawat boleh. Nah, hukum baca doa dan sholawat ini tidak harus dengan bertajwid. Cuman kalau bertajwid lebih baik gitu loh. Jangan tadi baca sholat apa itu? Emang sholat apa tadi? Asyghil ya. Oh iya. Ini. Karena gini, kita enggak masuk tajwid lah. Kan tadi gini bacanya. Saya iling-iling, saya wis tuwek aku iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi ajmain. Mas Syarif nyaut, Allahumma
Disahut sama Abdillah. Salli ala. Kepanjangan kan alanya. Ya, seperti kok mat pajik fasil kok ngono ya. Padahal itu enggak apa-apa, alanya panjang. Disambung sama Ais. Sayyidina Muhammad. Kenapa bisa sambung? Wa ashgili zalimin. Terus tidak apa-apa gitu. Biarpun tidak boleh tajwid tidak apa-apa. Kecuali Quran harus ditajwidkan. Doa gak harus ditajwidkan. Baca Quran harus ditajwid. Sunnah berdoa adalah membuat suatu cara yang kira-kira itu menjadi konsentrasi itu ada kesunahan di situ. Contohnya Mas Egi membaca doa malam hari pada waktu tahajud. Diamini sama Mbak Busta. Allahumma jama'na sambil dilakukan gitu. Tapi di situ sama malah konsentrasi. Di situ malah wajib. Memilih untuk menjadi seperti itu tadi sunnah. Tapi kemudian menjadi wajib, kenapa? Karena di situ Anda itu menjadi konsepnya lebih tinggi gitu loh. Ya. Dibandingkan Anda yang gini, Allahumma jama'na. Hanya gitu aja. Saya kok lebih menyentuh pada waktu dilakukan ya, tidak apa-apa. Allahumma jama'na. Apa artinya itu? Ya Allah kumpulkan kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jannatikal azam, di dalam surgamu yang agung. Ya Arhamar Rahimin, wa yang Maha Kasih. Mbak Fasta mengamini, amin. Nah, konsep menjadi seperti itu menjadi wajib, pilihnya dari sunnah. Ya, situ. Itu wajib. Sunnah sudah kebahas. Haram itu contohnya Anda itu mang moro-moro Mas Arif mang lapo. Makan roti di sawah lagi. Nah, itu jadi haram. Haram juga apa? Anda itu pada waktu doa enggak hadir hatinya. La tahdir. Enggak hadir hati Anda itu, hati kita enggak hadir. Enggak hadir. Sering kita hanya mengungkapkan lewat lisan, tapi itu bukan kata-kata dari hati lisan itu. Gitu ya. Kecuali Anda baca sholawat, hadir gak hadir dapat pahala sampean. Itu bedanya sholawat. Kalau doa, Anda harus hadir doa. Kalau sholawat apapun Anda sambil tiduran gak apa-apa. Tapi kalau sudah doa, persiapkan dengan sungguh. Hadirkan hati Anda. Ungkapkan di hati, keluarkan lewat lisan, tidak apa-apa. Jadi haram apabila Anda tidak hadir itu. Seperti kata-kata omong kosong kepada Allah. Allah padahal tahu gitu loh. Allah tahu keadaan wong iki gak hadir sungguh tuh. Seperti itu. Tapi kita jangan nyatat orang, ya. Jangan nyatat orang yang gak mau doa, jangan nyatat orang yang sembahyangnya pelencing, wis khusnudon ae wis. Wis mungkin wong mbek longgo ngadeg marang donga Allah barik lana minad dunya ilal khaira marang ngadeg wis dianggap gitu ae lho, kita khusnudon. Pas waduh, mau sembahyang mau pelencing ngadeg marang akhir. Gak jangan.
Kita mencari ilmu talabul ilmi bukan untuk menilai orang, tapi untuk memperbaiki diri. Saya tadi ngaji ini, bener nggak di saya ini? Gitu loh. Jangan, saya tadi ngaji ini, mungkin lo salah dengan ngaji ini. Jangan, saya ngaji ini, bener nggak di saya tadi ini? Salat saya bener nggak? Oh kurang di sini salatku. Jangan lihat, aku salati loh, mana pancing. Sendekap gini, sampai ada di sini, nggak apa-apa sudah. Nggak bersendekap pun nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Contoh Anda tuh, Allahu Akbar, langsung gini aja tangannya. Enggak apa-apa, jangan dirasani orang ini. Eman kok. Alik bisnis bahasanya Mas Saiki jadi bisnismen ya. Kan dia bisnis ya. Mbak Pesta. Jadi bisnis rugi deh. Mengeluarkan tenaga tapi rugi ya itu mang. Wis ngomong-ngomong ya, ngrasani wong iki. Ya. Artinya bagi niki kayak wong dikasihkan orang itu ya, ruginya orang itu suruh nalangi gini lah rugi ya gini. Bahasanya gitulah. Ngerasani wong itu ngono. Iku lho fulan bin fulan iku lho ngono. Wah, ya rugi le bisnis. Laba kita dikasihkan orang itu. Ruginya dia kita suruh rugi. Yo gamel tanah gawe kok kan rugi. Gitu loh bahasa ekonomi. Tapi saya bukan ahli ekonomi. Jadi haram kalau Anda itu tidak hadir. Hadir, la tahzir qulubuhum. Jadi gak ada hadir dalam hati mereka itu haram. Hadirkan hati Anda. Gimana caranya? Wajibnya Anda usaha. Bentuk fiknya Anda konsen dan masuk itu bukan urusan kita. Urusannya Allah. Wajibnya kita usaha. Mas Arif wajibnya usaha. Saya harus secara realita, saya harus keluar mencari nafkah untuk keluarga. Kalau saya sudah menikah, untuk istri dan anak saya. Kalau belum menikah, untuk kedua orang tua saya. Keluar dengan dia. Ini wajib. Dapat gak dapat, itu bukan urusan kita. Tapi sekarang kan kita mulai metudok. Ya. Budal bawa isi mulai kok bolodok ini sama ini dadi opo lanang jangan gitu. Umumnya gitu Mas Arif ya. Ya. Oh gitu. Sama ini mulai kok bolodok gantuk duit plus. Umumnya gitu jangan. Wajibnya dia usaha. Status pun keluar. Orang laki itu keluar. Ini hebat enak jadi wong lanang ini, Mas. Makanya wong lanang golek nafkah kok jadi mati. Orang laki keluar mencari nafkah meninggal, syahid dia. Dia itu mati syahid. Tapi jenenge aku tak nyoba rek mati golek nafkah nobro nafkah jangan mati saya dosa gua kakek jangan iku diniati elek isan iku. Iku cocok. Jadi haram itu makruh. Itu kalau makruh perbuatan yang kalau gak dilakukan itu mendapat pahala, dilakukan juga gak apa-apa. Contohnya kalau beberapa di saudara kelompok di saudara-saudara kita ada mengatakan, oh merokok itu makruh, gak apa-apa. Gitu loh. Jadi makruh itu kalau dilakukan kalau nggak dilakukan, maaf, kalau nggak dilakukan itu mendapat pahala, dilakukan nggak apa-apa. Kebalikan dari sunnah. Salah satu makruh itu. Makruh lagi itu apa? Oh ya, makan peti. Ya, kenapa? Dari baunya. Jadi makruh. Makruh lagi itu Anda seorang wanita yang apabila berhiasnya
itu kurang menarik hati suaminya, itu menjadi makruh. Jadi kalau mau lebih menarik, ambil itu menjadi sunnah gitu loh. Berhiasnya wajib, lebih menariknya sunnah. Gak lebih menarik lagi makruh gitu toh. Berhiasnya wajib, makanya seorang laki juga gitu. Sing wajib berhias itu cuma seorang wanita kepada suaminya. Yang laki hanya menikmati saja. Makanya aku mek nggo sarung ngantuk ambek kaosan kutang tak nikmati bojoku sing ayu. Oh yo ojo ya sing wedok mblenek tak ndelok kene kuwi. Ya sama, kita juga harus lebih menarik pada sang istri gitu loh, diimbangi. Rasulullah itu orangnya bois, biarpun ada yang mengatakan beberapa tambalan-tambalan kan, ya. Tapi Rasulullah itu orangnya sangat bois. Kata siapa Rasulullah cabang-cabing. Menurut riwayat berbagai macam tambalan ditambal di baju beliau, di jubah beliau. Tapi Rasulullah patut diingat, apa yang menempel di Rasulullah menjadi indah. Jadi kok desainer pribadi ini loh. Dia desain di sini. Dia desainnya dikira suwek ki. Ya, Mas Ari dikira suwek ditembel lho kata elek. Kok elek tawamu iso ngono kadang-kadang. Tapi Rasulullah ndak ditembel lebih bagus. Itu salah mujizatnya Rasulullah. Jadi mujizat Rasulullah banyak. Keringat kita metu netes lho mungkin dadi asin, ambune gak enak. Tapi Rasulullah duduknya pun diambil setelah itu sama para sahabat. Itu menurut imam ada sampai 3 minggu, ada mungkin sampai 3 bulan, ada sampai 3 tahun di bau ini nggak sampai hilang, orang hilang. Itu salah satu contohnya di situ. Dia kan enggak, kita mampu ya. Pada biakun Pak Hari. Apa? Ya takon aku itu mampu. Masa tak apa? Aku ambune kok Calvin Klein lho rek. Kalau jok ngene aku ya gak mungkin ta. Apa meneh aku mari mlayu-mlayu ndrodos kok dojo gabahan ambune. Ya udahlah. Ngubah seperti tadi, makan tadi. Jadi seperti makan itu ngubah. Menjadi wajib kalau ada kelaparan. Anda lapar, kalau gak makan jadi sakit, wajib Anda makan. Ya. Bisa gak jadi haram? Bisa akan menjadi haram makanan itu. Karena pada waktu Anda makan ini, hati aja, gak sudah mengkan. Melaknat ini makanan. Ngilu no panganan itu. Panganan nopo gak enak, Gus tak buat ini. Ini lu haram sebenarnya. Ini banyak orang melakukan, ya. Banyak orang melakukan sekarang itu. Banyak loh orang itu. Jangan mencatat makanan. Makanan yang di adonan yang diramu oleh ais, enak gak enak diterima aja dulu, dimakan. Mengenai suka gak suka, nanti belakangan gitu loh. Jangan sampai makanan iki panganan opo iki? Pelor iki. Sampai muta-muta. Apa ki pelor? Tempe telur. Ini ada anak di sini. Abdia ini kan gak suka mendol. Ya. Lagi ceritanya gitu. Tapi dia suka makanannya masakan umahnya. Oh, sangat suka dia. Suatu saat dia di apa? Ini sekedar guyon aja. Mendol ini ya dikasih telur, diadon telur menjadi menarik. Abdillah ini kan subhanallah, semua makanan itu selalu dinikmati sama dia. Sama dengan saya punya keponakan namanya Fikri. Apapun makanannya dia suka. Sehingga orang gak mau makan menjadi makan.
Gitu loh. Enaknya kumpulnya orang seperti ini gitu. Gak jangan mangan jelodok. Kok enak sih ndak ini li? Keterusan akhirnya. Udah gitu. Kok enak iki? Mendel gak suka. Ojo men sak kecap tok lah gelem. Ngecapi tok lah gelem. Lah, ini mendel diramewe dimakan gini. Digaduk pisan, entek papat pisan. Yo siji. Wah enak wis mari. Barang semari, gelo meneh. Baru iku mendel campur ndok malah. Memang gak suka gimana? Nah, ini gitu. Tadi pokoknya makanan itu makan tadi. Memilih makanan, makannya jadi mubah ya. Milih makanan yang halal itu wajib. Menghindari makanan yang haram itu wajib. Ya. Kemudian mengharamkan makanan yang benar-benar halal ini berdosa karena haram. Contoh gini. Mbak Besta membuat produk coklat. Dilihat dari segi mata telanjang prosesnya, dia membuat tohurnya, bersucinya benar, prosesnya benar, bahannya halal, dan demikian halal. Terus dia mencacat barang ini loh haram. Nah ini salah, dosa ini. Dosa. Tapi bisa enggak barang itu sebelum kita cacat menjadi haram? Bisa. Biarpun makanan halal, bisa. Barangnya halal. Eki juga produk kopi. Pak Besar juga produk coklat. Mas Hari berkunjung. Silaturahmi, di situ pahala itu. Assalamualaikum, aduh arek ganteng, wis ngono tombol. Salaman, selesai. Aku tuku coklatnya samini. Ya wis. Ya. Ini barangnya halal. Bisa menjadi haram kalau gini. Ki, iku lho ki apa namanya? Kopi ini lo kayak aku bisa. Ya, kopi ini kayak aku bisa. Lihat kata-katanya. Kopi ini kasihkan aku juga. Ya, melok jadi aku tuku coklat ini. Ini jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena nggak masuk akad tadi. Kecuali katanya gini, aku beli coklat, bonusono apa? Kopi gue mang, iya lah ini halal. Hanya dari bentuk kata, pemilihan kata saja menjadi haram. Hati-hati nantinya kalau jual beli ya. Jadi waspada dengan hal-hal yang sepele, itu patut bisa pada. Kalau nggak gitu, akhirnya kita menyepelekan hukum, sehingga hukum-hukum yang sebenarnya urgen itu sebenarnya seperti lumrah, ya, seperti lumrah. Contoh sholat, terus tadi saya dengar sama Iki, kira-kira gak ketelatan lagi jamaah nih, oh enggak. Jamaahnya nggak ngenteni apa-apaan kok. Kayaknya keterlatan juga kita tadi masbuk. Ya gara-gara aku. Terus lagi gara-gara aku ngomong aja. Itu. Jadi sholat. Benar sholat itu. Yang wajib itu adalah masuk pada waktunya. Waktunya apa? Kalau sholat zuhur ya kira-kira 2:30 sampai jam 2:30 lah wis. Ya, kalau syarat asar 2:30 sampai
setengah 6 itu untuk aja. Itu sudah ala waktu ya, masuk pada waktunya. Cuman di sholat itu nantinya ada waktu-waktu makruh, ada waktu-waktu haram, ada waktu-waktu afdol. Tentunya beda-beda. Biarpun berjamaah. Mbak Festa sama Mas Egi jadi sholat jadi imam. Sholatnya jam 12 kurang seperempat berjamaah di sholat duhur. Duhurnya setengah 12. Tentunya beda umpamanya saya berjamaah dengan Ais yang jam 2 sholatnya. Sama dapat pahala jamaah. Gitu loh. Lah Abdillah berjamaah sama Mas Arif. Ya, sama Mas Arif berjamaah. Asarnya setengah 3. Ini setengah 3 kurang 3 menit sholat jamaah. Ini bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tapi tetap wajib. Nanti kita bahas. Ya. Tadi Mbak Fusta sama Mas Egi, tentunya pahalanya lebih. Podo-podo itu liguri, podo-podo itu masih. Mungkin masih Mas Egi itu emas 4 karat. Aku ambil Ais, ya, berhubung jam 2 untuk 10 karat, men. Lah, Mas Arif sama Adila ini bisa dapat sekarat, kok sekarat ya? 1 karat gitu. Gitu sekarat. Dapat 1 karat atau nggak dapat sama sekali. 1 karat gimana? Bisa jadi makruh, bisa jadi haram tentunya tadi ya. Kadang kita bahas aja. Gini, makruhnya itu apabila ini memenuhi pas persis nanti waktu asar maghrib selesai. Ya, seperti itu. Ini makruh. Waktunya makruh. Tapi wajib dilaksanakan. Harus dibedakan ya. Hanya makruh mengenai dapat hukum makruh dari segi waktu. Mengenai kewajiban sholat wajib dilaksanakan. Ojo juga diakali ini. Waduh, kurang 3 menit Abdillah. Wis gak sholat dhisik wis yo. Engko sholat asar misalnya. Ya itu dosa. Tetap dilaksanakan, zuhurnya wajib. Dia cuma dapat makruh tadi itu. Bisa nggak jadi haram? Bisa. Wajib tapi dapat haram? Bisa. Sholat pada waktu itu belum 1 rakaat terus adzan. Mas Arif sama Mbak ini ngomong, naudzubillah min dzalik ya. Mas Arif sama Abdillah sholat belum 1 rakaat, Eki adzan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh lah kok azan, belum 1 rakaat, haram ini, dapat pahala haram. Tapi wajib teruskan, wajib sholat, gak boleh ndak. Ini harus tahu bedanya, ya. Seperti itu. Wudu. Kalau di bukunya Egi itu sebenarnya masuk bab wudu Egi ya. Kalau di sini juga di buku ini, di kitab ini, terus saya mengambil saran di ini, mengambil kitab ini dikasih waktu saja ini. Ini sebab buatan aja, buat perbendaraan aja. Ini sebenarnya memasuki sifat wajibnya Allah. Masuk sifat wajibnya Allah, tapi sebelum masuk wudu tadi, kalau di Sulam Taufik yang di Imam An-Nawawi ini dikasih dulu penjelasan haram itu apa, wajib itu apa,
dan lain sebagainya. Nanti sifat-sifat Allah itu apa, wajibnya Allah, sifat mustahil Allah itu apa, gitu. Sebelum masuk bab toharoh nanti dimulai dari bab wudu. Nanti di wudu itu diperdaya lagi ada bab alma, air, pada banyu. Apa sih banyu itu gak iso digawe wudu? Kenapa sih air teh juga bisa buat wudu? Kenapa air putih biarpun sih bisa buat wudu? Air teh biarpun satu seng gak bisa dibuat wudu. Kenapa? Nanti ada hukum seperti itu. Nanti sampai hukum-hukum wudunya, nanti ada wajib-wajib. Salah satu rukunnya kan basuh muka. Ya, rukun basuh muka itu ada sendiri. Gak rukun wudu itu ada berapa? 1, niat. 2, apa Dil? Basuh muka. Kedua, 3, tangan. Keempat, rambut. Kelima, kaki. Keenam, tertib. Nah, itu aja. Bukan hanya itu. Nanti rukun 1 niat. Niat itu ada rukunnya lagi. Ya. Ada syarat rukunnya lagi. Yang kedua, muka. Muka itu ada syarat rukunnya lagi. Di mana batasnya basuh muka? Kalau ingin itu jadi gak ngerti hukumnya berarti. Wah, itu masuk ping 200. Ngene to. Ping 200 begini to. Sini gak kena. Nah, kalau gak tahu syarat rukunnya basuh muka, ya gak ngaji ya repot rasanya. Ya. Gitu. Kalau di fikih Imam Syafi'i harus diniati juga. Harus diniati. Di samping niat wudu, diniati pada waktu itu dihatikan niat basuh muka. Kalau gak diniati basuh muka, ya jadi batal nantinya. Jadi di imam lain gak apa-apa. Ada khilaf di sini ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'matahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamal hajat wa dhahiruna biha min jamil sayyid wa tarfa'una biha indaka rabbana wa taballaghna biha salat min jamil khairati fil hajati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu biha lana al-saq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sa'il anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa awladina wa dhurriyyatina wa li jami'il mu'minina wa al muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma ij'alna wa alina wa ahlina wa walidina wa dhurriyyatina min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin wa min al-muttaqin wa min al-mu'minin wa min al jannah. Allahumma ahtimna bil iman, Allahumma hadina bil islam, Allahumma hadina bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma nuridu hajja wa umrata fayassir wa taqabbal minna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.